Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Yang kami hormati Kepala Sekolah Hang Nadim Malay School, yang kami hormati segenap jajaran majelis guru dan seluruh keluarga besar Hang Nadim School yang berbahagia, serta segenap panitia Maulid Nabi keluarga besar Hang Nadim Malay School yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita sanjungkan kehadirat Allah atas nikmat yang dicucurkan ke hadapan kita semua. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan pembawa pelita Islam, junjungan agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya hingga di akhir zaman. Bapak Ibu saudara sekalian, serta anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat kita pungkiri sesungguhnya cinta dan mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagian penting dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, siapapun orangnya yang mengaku sebagai orang yang beriman, siapapun dia yang mengaku sebagai orang yang beragama Islam, tapi kalau dia tidak cinta dan mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka rusaklah imannya orang itu. Hal inilah yang ditegaskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintai dibandingkan orang tuanya, dibandingkan anak-anaknya, dibandingkan manusia seluruh alam semesta. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini memberikan satu pengajaran kepada kita. Silakan cintai ayah ibu kita, silakan cintai suami istri kita, silakan cintai anak-anak kita, silakan cintai siapa saja yang hendak kita cintai. Tapi ingat, kecintaan pada itu semua jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena siapapun orangnya yang cintanya kepada yang lain lebih dahsyat, lebih kuat dibandingkan cintanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menegaskan, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian. Pertanyaannya sekarang, kalau boleh ditanya kepada semua yang ikut dalam peringatan Maulid Nabi ini, kita cinta Rasul apakah tidak? Tentu semua menjawab
sebagai orang yang cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, mencintai Rasulullah tidak cukup hanya dengan sebuah pengakuan. Mencintai Rasulullah tidak cukup hanya dengan perkataan. Tidak cukup hanya kita katakan, ana uhibbuka ya Rasulullah. Sungguh daku mencintai engkau wahai Rasulullah. Tidak cukup mencintai Rasulullah dengan hanya sekedar mengatakan, I love you my Prophet Muhammad. Tapi cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus kita buktikan dalam amal hidup dan kehidupan kita yang nyata. Maka itu dalam peringatan Maulid Nabi ini, kita mencoba ingin membuktikan betulkah kita sebagai orang yang cinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menjawab pertanyaan ini, setidaknya ada 3 tanda utama bukti kalau orang itu cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja bukti kalau orang itu cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sehingga kita semua bisa mengukur kita termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah ataukah tidak nanti dari bukti-bukti ini. Bukti yang pertama, orang yang mencintai Rasulullah itu akan selalu ingat kepada Rasulullah dengan memperbanyak solawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mesti banyak ingat kepada Rasulullah dengan bersolawat? Karena sudah menjadi fitrah. Yang namanya orang cinta pastilah akan selalu ingat pada orang yang dicintai. Lihatlah kalau orang sudah jatuh cinta, dia akan sanggup mengatakan, kucing kurus mandi di papan si kayu jati. Badanku kurus bukanlah kurang makan, tapi memikirkan dikau si jantung hati. Kalau adik pergi ke hulu, tolong petikkan bunga kamboja. Kalau adik mati dahulu, nantikan abang di pintu surga. Kenapa orang yang sedang cinta bisa mengatakan ini? Karena secara naluri, orang yang cinta pasti selalu ingat orang yang dicintai. Orang yang cinta pasti akan senang menyebut-nyebut nama orang yang dicintai. Maka itu Al-Quran ketika menyebutkan siapakah orang yang mencintai Allah itu, salah satu di antara tandanya adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Yakni orang yang senantiasa ingat kepada Allah dengan berzikir, baik ketika berdiri, duduk, ataupun berbaring, dan selalu memikirkan ciptaan Allah yang ada di langit dan bumi ini, seraya mengatakan, Maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada yang Kau ciptakan ini sia-sia, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Maka itu orang kalau cinta kepada Allah, dalam segala keadaan yang diingat Allah. Anakku sekalian, kalau orang itu cinta Allah, ketika hendak memulai perbuatan, apa yang diucapkan? Bismillahirrahmanirrahim. Karena ketika memulai aktivitas yang diingat Allah. Ketika mendapatkan nikmat, apa yang diucapkan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika mendapati musibah, orang yang cinta Allah tetap yang diingat Allah, maka terucaplah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika dalam keadaan salah, berbuat kekeliruan, tetap yang diingat Allah, maka terucaplah Astaghfirullahaladzim. Begitu juga anakku sekalian, apabila orang yang cinta kepada Allah menghadapi persoalan yang rumit, sulit di luar batas kemampuan, yang diingat tetap Allah, maka terucaplah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa? Selalu Allah yang disebut.
karena ia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak salah di sekolah kita diajarkan aneka ragam doa-doa. Itu tidak ada lain adalah mendidik kita untuk mencintai Allah dengan doa itu. Begitu juga kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bukti kalau kita cinta kepada Rasulullah, yakni dengan memperbanyak solawat keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak menyebut nama Rasulullah dengan untaian kalimat solawat ini. Karena sadarilah, yang bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya umat Islam. Yang bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya umat manusia, tapi Allah Sang Maha Pencipta, malaikat-malaikat makhluk Allah yang mulia. Bukti cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah dan para malaikat pun bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal itulah yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersalawat kepada Nabi, maka itu wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan sampaikan salam kepada Nabi. Bayangkan saja, Allah saja bersalawat kepada Nabi. Malaikat-malaikat saja bersalawat kepada Nabi sebagai bukti cinta Allah dan malaikat kepada Nabi. Maka kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah tentu kita harus juga bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tidak mau bersalawat kepada Nabi, enggan bersalawat kepada Nabi, tidak mau bersalawat kepada Nabi, membenci pada orang yang bersalawat kepada Nabi, maka kita tidak layak mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintainya. Maka itu ayo bersempena dengan Maulid Nabi ini, kita tunjukkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Pertama, dengan memperbanyak salawat keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Abdillah Al-Qurtubi dalam kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran menjelaskan, kalau Allah bersalawat kepada Nabi, artinya Allah mencucurkan rahmatnya untuk Nabi. Kalau malaikat bersalawat kepada Nabi mengandung makna malaikat memohonkan ampunan dan derajat yang tinggi untuk Nabi. Sementara kalau kita sebagai umatnya bersalawat kepada Nabi, mengandung makna kita memohonkan rahmat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan rahmat yang melimpah ruah kepada Rasulullah, rahmat itu juga akan menyertai kita sebagai umatnya. Maka itu, ayo perbanyaklah kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pantas ketika Rasulullah ditanya, siapakah manusia yang kelak paling mulia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat? Siapakah manusia yang kelak paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tidak ada lain adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, majelis guru dan anak-anakku yang dirahmati Allah. Dengan demikian, maka bersolawat kepada Nabi ini adalah ibadah yang sangat mudah, ringan, akan tetapi memiliki fadilah yang sangat besar yang harus kita perhatikan bersama. Kenapa saya katakan mudah? Salawat kepada Nabi, mau kita yang bentuknya panjang, bentuk salawatnya, boleh. Seperti apa? Seperti salawat munjiat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, dan seterusnya.
Sekali salawat panjang. Pengen yang lebih pendek? Bisa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Pengen yang lebih pendek lagi? Masih ada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pengen yang lebih pendek lagi? Ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Pengen yang lebih pendek lagi? Ada. Sallallahu ala Muhammad. Pengen yang lebih pendek lagi? Enggak ada. Ya, jadi sholawat yang paling pendek ya ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ringan, pendek. Sholawat dibaca di masjid, bagus. Baca di rumah, bagus. Baca di tengah perjalanan, bagus. Baca ketika di sekolah, bagus. Asalkan bukan di tempat-tempat yang kotor. Seperti toilet, kamar mandi. Ya, sholawat, ibadah yang mudah untuk kita lakukan. Ya. Dan tidak ada batasan. Mau sekali, 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Silakan sesuai dengan kehendak kemampuan kita. Padahal orang yang bersalawat ini Nabi janjikan man shalla alayya salatan sallallahu biha asron. Siapa orang yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersalawat untuknya sebanyak 10 kali. Artinya, sekali kita berucap Allahumma sholli ala Muhammad, anak sekalian, 10 rahmat dicucurkan kepada kita. Ya, bayangkan kalau kita baca sampai 100 kali, 1000 kali, berapa banyak rahmat Allah yang dicucurkan ke hadapan kita semua. Begitu juga Rasulullah menjelaskan, ya, man shalla alayya aw sa'alail waksila haqqat safa'ati yaumal qiyamah. Siapa orang yang bersalawat kepadaku atau memohonkan wasilah derajat yang tinggi untukku, maka berhak kelak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Kita semua, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, anakku, kita semua ingin kelak pada hari akhir, pada hari kiamat mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi, bukti kita cinta kepada Rasulullah adalah memperbanyak salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat ini, ya, sekali lagi ibadah yang bisa kita lakukan kapan saja, di mana saja. Ya. Maka poin yang pertama ini yang harus kita pegang teguh. Kemudian yang kedua, bukti kalau orang itu cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dia meneladani Rasulullah dalam hidup dan kehidupannya. Kenapa mesti begitu? Karena sudah menjadi ketetapan Allah bahwasanya kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini sebagai sarana untuk jalan menuju Allah Ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, wahai Muhammad, jika kalian itu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai dirimu. Itu artinya siapa orang yang ingin mencintai dan dicintai oleh Allah, jalannya adalah mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang ingin mendapatkan ridho dan diridhoi oleh Allah, jalannya adalah mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah Ta'ala juga berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir, mereka banyak menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, anak-anakku yang berbahagia, maka jelas di sini bahwasanya Rasulullah menjadi suri teladan bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita.
Maka itu pantas dalam buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia yang ditulis oleh seorang non-muslim namanya Michael Hart. Buku ini judulnya berawal menggunakan bahasa Inggris, tapi sudah diterjemah dalam bahasa Indonesia hari ini. Judulnya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Apa isi buku ini? Michael Hart melakukan riset penelitian. Dihitung sejak zaman Nabi Adam sampai buku ini ditulis. Dicarilah tokoh-tokoh manusia sebanyak 100 orang yang paling berpengaruh dalam sejarah kehidupan manusia. Setelah diteliti sekian lama, diverifikasi sedemikian rupa, ternyata Michael Hart punya satu kesimpulan. Orang nomor satu paling berpengaruh di dunia itu tidak ada lain adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mohon maaf Michael Hart ini orang non-muslim. Tapi dengan kejujuran ilmiahnya, dia berkesimpulan Nabi Muhammad lah orang nomor satu paling berpengaruh di dunia. Sementara Nabi Isa Al-Masih alaihissalam yang mereka sebut Yesus, itu hanya diletakkan di nomor berapa? Ya, nomor 3. Ketika dikritik oleh koleganya, kenapa diletakkan Nabi Muhammad orang nomor satu paling berpengaruh di dunia? Padahal Michael Hart ini orang non-muslim. Dia sampai pada satu kesimpulan. Tidak ada dalam sejarah kehidupan manusia, ada manusia sehebat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena hanya dalam rentang waktu 23 tahun, Rasulullah mampu menancapkan nilai-nilai ajaran Islam kepada kaumnya. Salah satu rahasianya letaknya di sini. Nabi Muhammad adalah menjadi suri teladan bagi kaumnya. Nabi Muhammad menjadi uswatun hasanah bagi umatnya. Maka itu kalau kita umat Islam ditanya, siapakah teladan kita dalam urusan akidah keimanan? Teladan kita adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasul orang yang paling kokoh akidah keimanannya. Kalau bertanya siapakah teladan kita dalam urusan beramal ibadah, teladan itu ada pada diri Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul orang yang paling istiqomah dalam amal ibadahnya. Kalau bertanya siapakah teladan kita dalam membangun budi pekerti, karakter, akhlak, maka jawabannya ada pada diri Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul orang yang paling mulia akhlaknya. Paling baik karakter pribadinya. Kalau bertanya siapakah teladan kita dalam membangun pendidikan di tengah umat ini, maka jawabannya ada pada diri Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah juga seorang pendidik di tengah kaumnya. Ya. Begitu juga kalau bertanya siapakah teladan bagi kita dalam membangun kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Teladan itu semua ada pada diri Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, fokus kita karena kita bicara dalam dunia pendidikan berkenaan dengan profil Rasulullah sebagai seorang pendidik. Sampai ada sebuah buku, sebuah kitab yang ditulis ya dalam bahasa Arab yang berjudul Rasulullah Muallim. Rasulullah sebagai seorang guru. Karena memang kenyataannya baginda Rasul adalah guru di tengah umatnya. Ya. Buku kalau bisa dicari judulnya adalah Ar-Rasulul Muallim. Ditulis oleh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Bisa dicari dalam kitab berbahasa Arab. Isinya menjelaskan bagaimana sosok Rasulullah sebagai seorang pendidik itu seperti apa. Dan Syekh Dr. Abdullah Nasih Ulwan dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam juga mengemukakan. Kalau ingin mengorek bagaimana metode pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah dalam mendidik anak sehingga berhasil mengantarkan generasi Islam yang tangguh,
setidaknya ada 5 hal. Metode pendidikan yang pokok yang diajarkan, dicontohkan, dipraktekkan oleh Rasulullah, terutama dalam mendidik anak. Ini barangkali penting, baik untuk para majelis guru, ataupun bagi kita orang tua, ataupun bagi anak-anakku sekalian, bagaimana semestinya seorang anak itu dalam menjalankan pendidikannya. Apa 5 metode dasar dalam mendidik anak itu? Metode yang pertama yang dipraktekkan dan diajarkan oleh Rasulullah adalah metode al-adah, yakni pembiasaan. Maknanya Rasulullah dengan ajaran Islam menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik sejak dini. Apa buktinya? Kalau Rasulullah mengajarkan itu, adanya pembiasaan yang baik sejak dini. Ya. Lihatlah bagaimana kita diajarkan oleh Rasulullah. Begitu anak baru lahir, apa yang dilakukan? Dikumandangkan adzan di telinga kanan, iqamah di telinga sebelah kiri. Man wulida mauludun fa'addana fi udunihil yumna wa aqama fi udunihil yusra lam tadurhu ummu sibyan. Siapa orang yang lahir anak lalu kemudian dikumandangkan adzan di telinga kanan, iqamah di telinga kiri, maka tidak bisa diganggu oleh ummu sibyan. Maknanya apa? Ya, sejak dini anak baru lahir sudah dikenalkan adzan iqamah. Fungsi adzan iqamah yang pertama, ini seperti ruqyah. Isti'adah. Anak sejak dini dibiasakan hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kokoh akidahnya. Manfaat kedua, adzan iqamah itu kalau boleh dikata, pendidikan pertama orang tua terhadap anak. Ya. Maka bagi orang tua ketika mengumandangkan adzan iqamah, ingat, itu pendidikan pertama yang diberikan orang tua terhadap anaknya. Maka ketika sambil adzan, renungkan baik-baik. Ya. Ketika berucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, seolah-olah seorang ayah mengatakan, nah, ingat Allah yang maha besar. Yang lain kecil, harta pangkat derajat dunia kecil, yang besar hanya Allah. Nah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, engkau mesti bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Jangan kau tuhankan jabatan, jangan kau tuhankan dunia, jangan kau tuhankan harta. Tuhanmu hanya Allah. Nah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, engkau mesti bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nah. Hayya 'alas shalah. Ayo nak jadi orang yang ahli salat nak. Hayya 'alal falah. Ayo nak jadi orang yang bahagia dalam menjalani hidup. Sebuah kalimat yang isinya motivasi kebaikan-kebaikan untuk anak yang dikumandangkan adzan iqamah ini. Maka ada 2 fungsi. Di satu sisi fungsi seperti ruqyah. Kan kadang-kadang ada anak rewel, nangis seperti orang ketakutan, dibawa ke dokter, ke bidan, katanya nggak ada masalah. Bagaimana Islam mengajarkan untuk melindungi anak ini? Mungkinkah ada yang mengganggu dari hal-hal yang gaib? Bisa jadi ada jin yang mengganggu dia. Maka salah satu perlindungan yang diberikan oleh Islam, dikumandangkan adzan iqamah ini. Manfaat kedua, dari kecil anak dididik dengan kebaikan-kebaikan berupa kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah. Sejak dini dibiasakan dengan kebaikan-kebaikan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah ini. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah. Begitu juga anak yang baru lahir dalam Islam disunahkan untuk dilakukan tahnik. Tahnik itu apa? Ya, Rasulullah mencontohkan mengambil sebiji kurma, lalu kurma itu dikunyah oleh Rasulullah. Kunyah yang bersampur dengan ludah Rasul ini kemudian diambil sedikit, diolehkan ke mulut bayi ini. Jadi seolah-olah dengan ini anak dari kecil dibiasakan untuk
makan makanan yang halalan thayyibah, yang halal lagi baik. Sebagian para ahli meneliti, kenapa Rasulullah sunnahkan itu? Ada yang meneliti, ketika anak masih di kandungan ibu, makan minumnya nutrisinya bergantung asupan dari ibunya. Tapi begitu sudah keluar dari rahim, ya, diputus plasentanya, maka anak butuh asupan. Maka salah satu pengganti asupan yang bisa jadi air susu ibu itu belum mengalir dengan deras, maka adanya tahnik ini akan membantu pemulihan kondisi tubuh bayi itu. Ini ajaran yang diajarkan Rasulullah sejak dini seperti ini. Maka perhatikan, ya, kalau bisa yang memandangkan adzan, iqamah, tahnik, kalau bisa orang tuanya. Karena saya punya pengalaman. Ya, dulu di awal-awal kami dakwah di Batam, kebetulan kami tinggal di rumah sakit ibu dan anak. Kadang-kadang ada orang datang ke kamar saya. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam. Minta tolong Pak Ustadz, ada apa? Adzankan, iqamahkan anak saya. Saya balik tanya, mana ayahnya? Sebaiknya yang kumandangkan adzan iqamah kalau bisa ada ayahnya sendiri. Itulah masalahnya Pak Ustadz. Kenapa? Ayahnya nggak hafal adzan. Sedih sekali saya. Keesokan harinya lebih parah lagi. Ada orang nyodorkan, ya, anaknya, minta dikumandangkan adzan iqamahnya. Saya tanya, mana ayahnya? Yang afdal kumandangkan adzan anak ini ayahnya sendiri. Mana ayahnya? Itulah masalahnya Pak Ustadz. Tidak jelas siapa ayah dari anak ini. Naudzubillah. Ya. Padahal ini proses pendidikan. Begitu juga pada fase masuk anak usia 7 hari. Maka di usia 7 hari ada 3 kesunahan sekaligus. Apa itu? Ya, yakni kulul hulami, ya, rohinatun bi'aqiqatihi. Setiap bayi yang lahir itu digadekan dengan jaminan akikohnya. Ya. Tutbahu anhu fi yaumis sabi. Disembelih akikah itu pada hari ke-7. Wa yuhlaku ra'sah wa yusamma. Lalu kemudian dipotong rambutnya dan diberikan nama. Maka hari ke-7 ada 3 kesunahan yang langsung diajarkan oleh Nabi. Kalau memungkinkan, yakni pertama akikah. Walaupun akikah kalau nggak mampu hari ke-7 boleh saja hari ke-14. Atau nggak mampu juga hari ke-21. Atau nggak mampu juga boleh hari ke-40. Atau boleh kapan saja setelah nyampang anak belum balik. Kalau anak sudah balik bagaimana? Dalam madhab Syafi'i, kalau anak sudah balik kok belum diakikah, tetap ada kesunahan untuk akikah. Walaupun menurut madhab yang lain, sudah tidak ada kesunahan lagi. Apa manfaat akikah ini? Kalau bayi lahir laki-laki dengan menyembelih 2 ekor kambing atau domba, manakala bayi lahir perempuan menyembelih seekor kambing atau domba. Seolah-olah dari kecil kita diajarkan oleh Rasulullah agar anak terbiasa untuk berbagi terhadap sesama dengan adanya akikah ini. Ajaran yang luar biasa, pembiasaan dengan kebaikan-kebaikan sejak kecil. Kemudian pada hari ke-7 juga disunahkan untuk mencukur rambutnya. Dan kalau mengikuti petunjuk dalam syariat, mencukur rambut itu bukan diambil sedikit seremoni saja. Kalau bisa dicukur habis, nanti rambutnya jangan langsung dibuang. Ditimbang sejumlah berat timbangan rambut itu, maka orang tuanya disunahkan sedekah perak, ya. Tidak perlu emas, perak saja cukup, ya. Jadi misalkan ditimbang ada di situ 3 gram atau 5 gram, maka beri perak 5 gram sedekahkan kepada fakir miskin. Ya, maka beruntunglah orang yang lahir rambutnya tidak terlalu lebat. Ya. Kenapa? Timbangannya ringan. Ya. Ini juga sama. Apa? Dari kecil anak dibiasakan untuk menjaga kesucian, kerapian, berbagi lagi terhadap sesama. Pada hari ke-7 juga disunahkan, anak dibiasakan dengan satu kebiasaan baik apa? Memberikan nama yang baik untuk anak. Maka dalam Islam tidak boleh kita punya pikiran apa arti sebuah nama. Dalam Islam, nama itu menunjukkan doa untuk anak yang dinamai. Ya.
Maka lihat Rasulullah namanya siapa? Muhammad, orang yang dipuji, orang yang terpuji. Nama Nabi Ahmad, orang yang paling terpuji. Dari nama-nama dan gelar Nabi, semua kandungannya maknanya bagus. Maka kita pun juga begitu. Berikanlah nama kita, anak kita dengan nama yang bagus. Ya, kalau laki-laki, salah satu nama yang bagus adalah kata Abdun yang disandingkan dengan Asmaul Husna. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Maka lihat berapa banyak sahabat namanya dengan nama-nama tersebut. Tapi ingat, ada bagian Asmaul Husna yang tidak boleh dipakai untuk nama anak kita. Seperti apa? Dul Jalali wal Ikram. Siapa nama anakmu? Dul Jalali wal Ikram. Itu nggak boleh ya. Itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, aja sebagian dari Asmaul Husna itu yang nggak boleh dipakai untuk nama anak kita. Ya. Walaupun kandungan maknanya ada dalam Quran, tapi kalau maknanya tidak baik, tidak boleh kita gunakan untuk nama anak kita. Saya dulu pernah menyelesaikan persoalan nama anak. Ada orang namanya itu diberikan nama untuk anak dengan sebutan Al-Humazah. Saya sampaikan, ibu kenapa diberikan nama Al-Humazah? Al-Humazah itu kan salah satu nama surah dalam Quran. Iya, tapi ingat, Al-Humazah itu artinya adalah tukang mencela. Jadi walaupun ada dalam Quran, tapi ketika kandungan maknanya enggak tepat, tidak boleh untuk nama anak kita. Sama ya, Al-Baqarah itu ada dalam Quran, tapi enggak mungkin kita punya anak perempuan, siapa nama anakmu? Siti Al-Baqarah, ya, Siti sapi betina, enggak boleh untuk nama anak kita. Ya. Enggak boleh, makanya harus tahu kandungan maknanya. Siapa nama anakmu? Anak saya laki-laki, Pak Ustadz. Siapa namanya? Syaiton Akbar, ya. Setan paling besar. Enggak boleh untuk nama anak kita. Maka harus selektif. Pilihlah nama-nama yang kandungan maknanya bagus, baik. Karena ingat, nama itu adalah doa orang tua untuk anak. Ya. Begitu juga pada saat anak usia 7 tahun. Rasulullah memerintahkan muru auladakum bis sholah. Perintahkan anakmu untuk sholat. Wahuwa, ya, Ibnu Sinin, yakni dia adalah anak yang sudah berusia 7 tahun. Maka ketika anak sudah 7 tahun, diperintahkan untuk sholat. Mulai harus belajar puasa Ramadan. Dikenalkan dengan Quran. Ya, yang perempuan sudah mulai dikenalkan dengan menutup aurat. Walaupun kita tahu, kewajiban syariat itu baru dibebankan nanti ketika anak masuk usia balik. Tapi kenapa usia 7 tahun kok sudah dibiasakan dengan sholat, dengan puasa Ramadan, walaupun nggak bisa 1 hari utuh, puasa Ramadannya boleh sampai duhur saja, sampai asar. Berlatih. Kenapa kok begitu? Karena sekali lagi, ini bagian proses metode pendidikan anak. Kalau sejak kecil dibiasakan dengan kebaikan, maka harapannya ketika sudah akil balik, anak ini akan bisa menjalankan syariat Allah ini dengan baik. Di sekolah kita pun juga begitu, anak-anakku sekalian. Kenapa ibu guru, bapak guru, ya, begitu ketat mendidik, bagaimana untuk terbiasa sholat duha, terbiasa murojaah hafalan Al-Qur'annya, terbiasa belajar dengan baik dan tekun, terbiasa dengan disiplin waktu, terbiasa disiplin menjalankan tugas, PR dan lain sebagainya. Tidak ada lain harapannya ketika nanti sudah akil balik, ya, anak-anakku sekalian menjadi anak yang betul-betul bisa menjalankan tugas kita dengan baik di hadapan Allah, di hadapan manusia. Ini namanya metodenya al-adah, pembiasaan sejak dini. Maka sekarang dikenal oleh pendidikan modern namanya PAUD, pendidikan anak usia dini. Ini bukan barang baru. Rasulullah lebih dulu sudah mengenalkan pendidikan anak usia dini ini. Terbukti Islam dari kecil, anak sudah diajarkan sedemikian rupa. Ini poin yang pertama. Yang kedua, metode pendidikan yang diajarkan Nabi adalah dengan al-qudwah atau al-uswah, memberikan keteladanan. Dan inilah rahasia yang tadi kita sebutkan. Salah satu rahasia keberhasilan Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam adalah
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri toladan yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Untuk orang yang mengharapkan Allah hari akhir dan banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ya, siapa orang yang ingin jadi baik ya, dan kita berharap sebagai pendidik anak kita menjadi anak yang baik, maka sang pendidik harus mampu menjadi uswah, mampu menjadi teladan, mampu menjadi figur panutan. Dalam pendidikan keluarga, jangan berharap kita punya anak, baik anak kandung ataupun anak didik, untuk bisa rajin sholat. Kalau kita sebagai pendidik tidak pernah terlihat sholat di rumahnya. Nah, kita berharap anak rajin sholat, tapi ayah ibunya tidak pernah sholat. Sulit. Jangan berharap anak kita rajin baca Quran. Kalau kita sebagai orang tuanya atau sebagai gurunya tidak pernah terlihat membaca Al-Quran. Jangan berharap anak kita menjadi orang yang menutup aurat kalau ayah ibunya tidak pernah menutup aurat dengan benar. Begitu seterusnya. Ya, oleh sebab itu memang kalau bicara profil ideal pendidikan anak tidak cukup hanya di sekolah. Di sekolah mungkin sudah sedemikian rupa, dididik bagaimana anak seislami mungkin. Tapi ketika sampai di rumah tidak ada keteladanan yang baik, maka juga sulit anak ini akan bisa menjadi anak yang soleh dan solehah. Maka keteladanan adalah salah satu metode pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya Rasulullah mencontohkan sebelum Rasul memerintahkan sesuatu, Rasulullah menjadi contoh orang yang melakukan apa yang hendak diperintahkan itu. Sebelum Rasulullah melarang sesuatu, Rasulullah mampu menjadi contoh meninggalkan apa yang dilarang itu, dan begitu seterusnya. Kemudian yang ketiga, metode pendidikan itu adalah mulahadhah wal muraqabah, yakni memberikan perhatian dan pengawasan. Ya. Mendidik tanpa diawasi sebuah hal yang mustahil untuk dilakukan. Maka itu harus ada pengawasan. Dan jujur, maaf, mengawasi anak zaman sekarang jauh lebih berat dibandingkan masa dulu. Zaman saya kecil dulu, orang nggak mau belajar itu musuhnya hanya satu. Apa? Televisi. Tapi zaman ini macam-macam. Ya, anak dilarang nonton televisi, buka HP. Dilarang main HP, lari ke warnet. Dilarang lari ke warnet, main PlayStation, dan seterusnya, tak ada habis-habisnya. Ya, maka itu saya dulu ingat, ya, betapa dibulak-balik seperti apapun itu tetap tanggung jawab kita sebagai pendidik. Saya dulu ketika di pesantren ngajar anak belajar Quran di pesantren. Ketika anak gaduh di ruang kelas cukup saya pelototin, ya, seisi kelas diam semua. Tapi begitu saya hijrah ke Batam, ngajar anak belajar Quran di ruang kelas, gaduh ramai. Saya pelototin. Malah ada yang berdiri bilang, ngapain matanya melotot-melotot ya? Na'udzubillah. Ya. Saya sampai adukan ke guru saya. Pak Kiai, bagaimana anak di Batam beda dengan di pesantren kita Pak Kiai? Kata Kiai saya, Luqman ingat sod fathah so, ba fathah ba, ro fathah ro, sobaro. Artinya dibolak-balik bagaimanapun itu tetap anak kita. Dibolak-balik bagaimanapun sebagai pendidik itu tetap anak didik kita. Tanggung jawab kita bersama. Ya. Akan tetapi kalau ditanya bagaimana mengawasi anak yang paling ideal, itu sering dilukiskan dalam ilmu parenting seperti orang bermain layang-layang. Ingat, yang layang itu kalau benangnya diulur terus, maka layang-layang akan terbang tak tentu arah. Ya. Tapi sebaliknya kalau layang-layang itu tarik kuat-kuat benangnya, maka layang-layang juga akan putus terbang tak tentu arah. Anak juga begitu. Diberikan kebebasan sebebas-bebasnya tanpa ada kedisiplinan aturan, maka anak akan hancur masa depannya. Tapi sebaliknya, anak dikekang keinginannya sekuat-kuatnya,
tak ada peluang sedikit pun berekspresi, maka juga akan hancur masa depannya. Maka berikanlah kebebasan kepada anak-anak kita, tapi batasilah dengan aturan agama, aturan susila, aturan norma hukum, sehingga jelas. Sebagaimana bermain layang, kadang-kadang diulur, kadang-kadang ditarik. Begitulah cara mengawasi anak-anak kita dalam berekspresi. Kemudian yang keempat, metode mendidik anak itu adalah dengan metode an-nasihah atau mau'idhah hasanah. Maknanya mendidik itu bukan memaksa, mendidik itu bukan ya dengan pukulan, tapi dengan nasihat, dengan mau'idhah hasanah, dengan saran yang baik. Salah satu contoh terbaik kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Pada saat hendak menjalankan perintah ini, tidak langsung dieksekusi disembelih Ismail. Tapi Nabi Ibrahim dengan kebesaran hati berdiskusi dengan Ismail alaihissalam. Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, aku diperintahkan Allah untuk menyembelih engkau, bagaimana pendapatmu nak? Nabi Ismail pun menjawab, ya abatif al-matu marsata jiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, niscaya engkau menjumpai aku anak yang sabar. Ada diskusi, ya. Padahal kalau Nabi Ismail mau langsung disembelih pun bisa. Tapi tidak itu yang dilakukan. Kenapa? Itu tadi, mendidik anak ada proses nasihat, ada memberikan mau'idhah kepadanya. Sehingga keputusan yang diambil itu adalah benar-benar atas dasar kesadaran, bukan paksaan. Mendidik juga begitu. Membangun kesadaran, bukan paksaan-paksaan. Lalu kemudian yang kelima, poin bagaimana Rasulullah mendidik adalah metodenya adalah memberikan al-uqubah, yakni reward and punishment. Apa maknanya? Apabila anak ada perkembangan yang baik, kita berikan reward, penghargaan. Maka kalau di sekolah kita biasanya setiap ada kenaikan kelas selalu diumumkan siapa yang terbaik di kelas ini, kelas ini, kelas ini. Sebagai bentuk apa? Ini bagian pendidikan, penghargaan terhadap anak. Tapi sebaliknya, ketika ada yang melanggar, maka boleh kita jatuhkan hukuman berupa kedisiplinan kepadanya. Ini yang diajarkan di dalam Islam seperti itu. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dirahmati Allah, itulah pola mendidik yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita peringati hari kelahirannya pada hari ini. Beliau sosok pendidik yang luar biasa, memberikan inspirasi untuk kita semua. Yang paling akhir, kalau pertama tanda cinta itu banyak bersolawat kepada Nabi, yang kedua itu adalah meneladani Nabi, yang terakhir adalah sanggup berjuang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya, kalau orang yang hidup pada masa Rasulullah telah menunjukkan hal tersebut. Sanggup berjuang bersama Nabi karena atas nama cinta. Karena kalau orang itu sudah cinta, pasti akan sanggup berkorban untuk yang dicintai. Lihatlah kalau orang sudah jatuh cinta, sanggup mengatakan, lautan luas akan aku seberangi, gunung yang tinggi akan aku daki, pedang yang tajam pun akan aku lewati. Ya. Demi apa? Demi cinta. Maka begitu juga kalau kita mengaku cinta Nabi, sanggup berkorban bersama dengan Nabi, sanggup berkorban demi Nabi. Maka lihat bagaimana Sayyidatina Khadijah mengorbankan hampir semua hartanya untuk perjuangan dakwah Nabi. Kita lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf mengorbankan harta yang tak terbilang jumlahnya untuk perjuangan Nabi. Begitu juga bagaimana Ali bin Abi Thalib sanggup mempertaruhkan nyawanya pada saat malam hijrah menggantikan di tempat tidur Rasulullah. Padahal tahu kalau hari itu hari di mana Nabi akan dibantai. Tapi Ali bin Abi Thalib sanggup melakukan. Demi apa? Demi cintanya kepada Nabi. Begitu juga betapa banyak ya, sahabat Nabi yang gugur dalam peperangan ya, Uhud, perang Badar, perang Ahzab, perang Khandaq, perang Hunain, semua atas nama cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
maka kita hari ini tidak pernah bersama dengan Rasulullah secara fisik, hanya tautan ruhani kita dengan beliau. Bagaimana cara kita berkorban untuk Nabi? Tidak ada lain, berjuanglah untuk agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita punya perhatian bagaimana memakmurkan masjid, bagaimana pendidikan dakwah Islam, bagaimana menyantuni anak yatim, fakir miskin, bagaimana meningkatkan kualitas umat, adalah menunjukkan berarti kita semakin cinta kepada Rasulullah. Tapi sebaliknya, semakin kita tidak peduli dengan agama Islam, tak peduli dengan masjid, tak peduli dengan pendidikan Islam, tak peduli dengan dakwah Islam, tak peduli dengan nasib kaum muslimin, menunjukkan kalau kita tidak cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, Bapak Ibu majelis guru, para orang tua dan anak-anakku sekalian, mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi ini kita menjadi orang yang benar-benar cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, dengan cara memperbanyak sholawat kepada Nabi. Yang kedua, dengan cara kita meneladani Nabi dalam hidup dan kehidupan kita. Yang terakhir, dengan cara berjuang bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan poin yang kita juga sampaikan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Muallim, yakni Rasul sang pendidik. Ada 5 kiat dasar dalam mendidik anak yang dipraktekkan Nabi. Pertama, dengan cara membiasakan dengan hal-hal yang baik sejak dini. Yang kedua, memberikan keteladanan kepada orang yang kita didik itu. Yang ketiga adalah memberikan perhatian pengawasan kepada orang yang kita didik itu. Yang keempat, dengan menyampaikan nasihat, menyampaikan mau'idhah hasanah kepada orang yang kita didik itu dengan baik. Lalu kemudian yang terakhir, boleh menjatuhkan reward and punishment kepada orang yang kita didik itu. Itulah yang dipraktekkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Kalau pepaya sudah dibelah, tibalah saatnya untuk dimakan. Kalau ada kata-kata yang salah, sudilah kiranya untuk dimaafkan. Kalau pedang melukai tubuh, ada harapan untuk sembuh. Kalau kata-kata melukai hati, kemana obat hendak dicari? Kecuali permintaan maaf dari saya, Luqman Rifai. Sampai bertemu dalam frekuensi dan gelombang yang sama. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.